Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kimia Dasar Tatis IPA yang Salatiga bersama saya Ulfa Zakia. Oke, di sini sesuai dengan judul di video ini saya akan sedikit menguraikan tentang apa itu perubahan kimia dan apa itu perubahan fisika beserta contoh-contohnya. Oke, untuk contoh perubahan fisika atau perubahan suatu zat yang tidak disertai atau munculnya zat baru. Saya contohkan biji kopi sampai menjadi serbuk kopi. Ya, oke. Dari yang pertama ini masih biji kopi, masih segar, kemudian dikeringkan menjadi seperti ini. Ini tadi ketika masih dipetik warnanya merah, masih merah segar ya, ada yang merah, ada yang kehijauan. Terus ketika sudah dikeringkan menjadi kayak hitam. Nah, proses dari awal memetik sampai dikeringkan itu dinamakan proses fisika karena tidak ada zat baru yang muncul ya, timbul. Jadi zat dari biji kopinya ini masih sama atau masih ada, tidak ada zat baru ya, gitu. Setelah dikeringkan kemudian kan dipisahkan dari kulitnya menjadi seperti ini, jadi kayak gini ya. Nah, proses dari masih ada kulitnya terus dipisahkan dari kulitnya jadi seperti ini juga termasuk perubahan fisika karena zat dari biji kopi ini tidak hilang ataupun tidak ada zat baru yang timbul gitu ya. Oke, kemudian dari biji kopi ini kemudian diproses jadi serbuk kopi seperti ini. Ini juga termasuk perubahan fisika karena tidak ada zat baru yang timbul ataupun zat dari kopi ini, zat dari serbuk kopi, dari bubuk kopi ini masih ada ataupun tidak ada zat baru. Jadi, perubahan dari biji kopi sampai menjadi bubuk kopi ini dinamakan perubahan fisika karena zat dari kopi ini masih sama dan tidak ada zat baru yang timbul dari perubahan ini. Hanya yang berubah dari bentuk ya, bentuk dan warnanya saja. Dari masih yang merah menjadi hitam, kemudian masih ada kulitnya jadi tidak ada kulitnya dan kemudian menjadi serbuk. Oke, untuk contoh perubahan fisika yang kedua saya contohkan dalam proses pembuatan ukiran gini ya, hiasan. Ini kan warnanya kayak gini, masih bentuknya ulenan seperti ini, terus nanti dibentuk kayak gini. Oke, bentar ya. Oke, udah jadi kayak gini
berarti sudah jadi ya. Jadi kayak gini. Ini bentuk awal tadi masih belum berbentuk, gini masih bentuk ulenan. Terus kemudian tadi udah saya bentuk pakai bentuk ukiran kayak gini, dan jadinya seperti ini. Kemudian ditempel di bingkai. Nah, dari proses masih berbentuk ulenan kemudian berubah menjadi bentuk bunga seperti ini namanya perubahan fisika, karena tidak ada zat baru atau zat dari ulenan ini masih sama atau tidak ada zat baru, jadi dinamakan perubahan fisika. Ini sama kayak penerapan semisal plastisin dibentuk menjadi mainan gitu ya. Oke, untuk contoh perubahan kimia atau perubahan suatu zat yang disertai timbulnya zat baru. Perubahan kimia juga bersifat permanen karena hasil perubahan tidak dapat diubah lagi menjadi zat awal. Atau perubahan kimia itu biasa disebut dengan reaksi kimia. Semisal pembusukan dalam buah ya. Nah, ini saya contohkan, ini ada buah pepaya. Yang ini emang sengaja nggak dimakan, jadi udah busuk ya. Jadi seperti ini, oke. Tampilannya aja sudah sangat tidak mengenakan ya. Gini. Jadi ini udah busuk. Lah ini masih yang belum busuk, ada sebagian yang udah busuk dan ini udah busuk, ini udah busuk, ini belum busuk ya. Gini. Jadi dari masih belum busuk, terus ini sebagian udah busuk, ini dinamakan perubahan kimia. Karena itu tadi perubahan kimia yaitu perubahan yang disertai timbulnya zat baru. Jadi sebelum busuk kan belum ada ini ya, belum ada ini bisa dilihat kan ya, belum ada ini. Nah, ini kan yang belum busuk, masih ini. Terus ini udah busuk, udah timbul kayak gini ya, kayak jamur-jamur gini. Nah, itu dinamakan perubahan kimia ya. Contoh kedua perubahan kimia, saya contohkan pengkaratan ya. Pengkaratan itu juga termasuk perubahan kimia. Nah, ini di rumah ada gergaji gini, udah berkarat ya. Tuh kan udah berkarat. Nah, pengkaratan ini dinamakan perubahan kimia. Karena sebelum berkarat ini, terus kemudian berkarat kan ada zat baru, yaitu karatnya ini. Nah, itu dinamakan perubahan kimia. Pagi ku cerah, matahari bersinar.